saya boleh memberikan waktu kepada Bu Novia untuk bisa memberikan paparan, Ibu, kurang lebih sekitar 10 menit. Untuk waktu Baik. dan tempat, saya persilakan Bu Novia. Baik, terima kasih Mas Rega. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari Coinworks sudah menyempatkan waktunya untuk mengadakan acara pada sore hari ini dengan tema yang sangat menarik ya, yaitu investasi untuk negeri, dedikasi anak bangsa. Sebelumnya saya izin mau share screen dulu ya. Silakan Bu Novia. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Ibu? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Maharani. Saya dari Direktorat Surat Utang Negara dari DJPPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Pada sore hari ini saya berkesempatan untuk kita sharing-sharing aja ya pada sore hari ini tentang investasi yang sedang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama tentang sekilas apa itu pembiayaan APBN. Yang berikutnya kita akan mengenal SBR seri 010. Berikutnya petunjuk investasi, bagaimana nanti apabila ingin investasi di SBR 010 khususnya. Berikutnya ada simulasi kupon. Lalu dilanjutkan dengan early redemption, apa itu early redemption, dan yang terakhir mitra distribusi siapa sajakah yang membantu pemerintah untuk melakukan pemesanan SBR 010 ini. Yang pertama langsung saja sekilas tentang pembiayaan APBN. APBN yaitu kepanjangannya seperti yang kita tahu merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita analogikan bahwa negara itu sama dengan kehidupan berumah tangga atau kehidupan berkeluarga. Otomatis ada yang namanya pendapatan dan belanja gitu ya. Yang membedakan di negara ada istilah pembiayaan. Sedangkan sumber-sumber pembiayaan itu sendiri, pembiayaan APBN yaitu antara lain yang pertama surat berharga negara dan berikutnya ada pinjaman. Surat berharga negara dibagi menjadi dua, yaitu surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Sedangkan yang pinjaman dibagi menjadi dua, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Lalu seperti yang tadi sudah disebutkan, SBN atau surat berharga negara dibagi menjadi dua. Ada surat utang negara yang sifatnya konvensional dan yang satunya bersifat syariah, yaitu surat berharga syariah negara. Pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang surat utang negara. Surat utang negara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. Obligasi negara ada dua mata uangnya, ada rupiah dan ada falas. Yang rupiah dibagi menjadi dua, yaitu ada variable rate dan fixed rate. Untuk yang variable rate ada VR reguler dan savings bond retail. Sedangkan untuk yang fixed rate ada VR reguler, zero coupon bond dan obligasi negara retail atau ORI. Sedangkan yang falas mata uangnya ada USD, Euro dan JPY. Untuk surat utang negara, ada istilahnya surat utang negara retail, yaitu surat utang negara yang dikhususkan kepada investor retail. Lalu siapakah investor retail itu? Investor retail adalah perdana atau individu perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia gitu ya, WNI. Yang ditunjuk yang melakukan pembelian melalui mitra distribusi yang ditunjuk.
Surat utang negara retail dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperdagangkan atau ORI dan tidak dapat diperdagangkan atau SBR. Berikutnya, karakteristik surat berharga negara retail. Dari kuponnya kita lihat dulu, ada yang floating, ada SBR dan sukuk tabungkan. Lalu kita lihat mau yang konvensional atau yang syariah. Untuk yang konvensional ada dua produk, ada SBR dan ORI. Sedangkan untuk yang syariah ada sukuk tabungan negara dan sukuk retail dan CWLS. Untuk yang surat utang negara, tadi SBR dan ORI. ORI ini biasanya banyak calon investor atau yang salah sebut ya, ORI kalau lebih mudahnya kan singkatannya Obligasi Republik Indonesia. Namun itu kurang tepat, yang tepat adalah obligasi negara retail. Apa itu pengertian floating, apa itu pengertian fix, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu berikutnya, apa pentingnya investasi, apalagi sekarang kondisi yang sedang tidak jelas gitu ya. Maksudnya kita tidak tahu ke depan seperti apa, bahkan beberapa tahun ke belakang kita juga tidak tahu bahwa setahun ke belakang bahkan sampai sekarang akan ada pandemi gitu. Kalau kita misalkan sudah melek atau kita sudah tahu investasi dari beberapa tahun ke belakang, mungkin untuk sekarang kita lebih siap menghadapi kondisi yang pandemi ini. Namun apakah berarti kalau kita baru ingin mulai investasi sekarang, apakah kita disebut terlambat? Juga tidak. Selalu ada baby step untuk memulai sesuatu, apalagi sesuatu itu bersifat baik gitu ya. Pentingnya investasi. Kalau di sini dilihat di paparan ada 3, yaitu yang pertama adanya inflasi, prioritas kebutuhan untuk masa kini dan masa depan, dan potensi keuntungan. Yang pertama terkait inflasi. Kalau saya boleh contohkan, inflasi itu mudahnya misalkan saya sekolah ya, saya kuliah gitu, 10 tahun ke belakang SPP per semester anggap saja 500.000. Apakah sekarang apabila saya melakukan pembayaran, maksudnya saya di universitas yang sama, di fakultas yang sama, di jurusan yang sama, apakah SPP saya 10 tahun ke belakang dengan sekarang apakah masih tetap 500.000 ataukah lebih turun gitu ya. Kalau turun saya rasa tidak mungkin, kalau naik sudah dipastikan iya. Jadi analoginya investasi seperti itu. Selalu ada nilai kenaikan gitu ya. Biaya pendidikan beberapa tahun ke belakang dengan sekarang jelasnya yang berbeda. Lalu yang berikutnya prioritas kebutuhan untuk masa kini dan masa depan. Kalau masa kini pengeluaran rutin sehari-hari misalkan untuk makan atau transportasi, biaya kebutuhan sehari-hari, listrik, air, pulsa mungkin ya. Sedangkan untuk non rutin rekreasional atau dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan masa depan bisa saja mungkin kebutuhan beribadah, ada rencana untuk pergi haji mungkin atau umroh atau bahkan untuk mempersiapkan kalau misalkan seperti ASN seperti saya contohnya mempersiapkan dana untuk pensiun atau mungkin ada keinginan pensiun dini misal jadi sudah siap dengan adanya investasi. Yang ketiga, potensi keuntungan. Seperti yang kita tahu, terkait investasi ini pasti sudah ada high risk, high return gitu ya. Kalau kita mengharapkan return yang tinggi, otomatis kita harus siap dengan resiko yang tinggi juga. Jarang bahkan hampir tidak ada investasi yang menawarkan return yang tinggi tapi risikonya kecil. Itu sudah pasti dapat dipastikan bahwa itu adalah investasi yang dipertanyakan, investasi yang kurang jelas. Kalau lalu kita harus tahu dulu kita karakteristiknya seperti apa, kita tipikal investor atau calon investor yang seperti apa. Kalau saya pribadi saya menyebutnya saya dalam tanda kutip penakut ya, maksudnya saya bukan calon investor yang berani mengambil risiko tinggi dalam berinvestasi. Oleh karena itu saya berusaha mengambil investasi yang
aman-aman saja, risikonya tidak terlalu tinggi, cenderung menengah atau kecil, tapi returnnya juga otomatis seimbang dengan risiko yang didapat. Returnnya juga tidak terlalu tinggi seperti itu ya. Lalu berikutnya, nah ini ada financial checklist investor SBN retail. Kalau sekarang yang lagi ngetrend saya perhatikan di era pandemi ini banyak sekali financial planner yang biasanya suka kasih edukasi gratis lewat sosial media. Biasanya juga saya beberapa kali ikut, bahkan di DJPPR sendiri di kalangan ASN sudah ada beberapa financial certified yang terdaftar gitu ya. Jadi edukasi gratis gitu. Lalu yang sering digaungkan adalah dana darurat. Dana darurat itu yang seperti apa gitu ya? Seperti yang kita tahu, dana darurat itu diharapkan kalau untuk yang investor atau calon investor single itu besarnya sekitar 3 sampai 6 kali pengeluaran rutin untuk yang belum berkeluarga. Sedangkan yang berkeluarga yaitu sekitar 6 sampai 12 kali atau bisa lebih tergantung. Misalkan anaknya ada 1, 2, 3 atau lebih dari 3 dan seterusnya. Lalu kita bisa cek kondisi keuangan kita sendiri. Misalkan sudah ideal atau belum ideal. Misalkan sudah ideal kita bisa diversifikasi investasinya di SBN retail katakan. Belum ideal kita kalau di grafiknya kita kembali lagi nih memenuhi dana darurat juga. Tapi apakah kalau keuangan kita belum ideal, dana darurat kita belum cukup, apakah berarti kita tidak boleh berinvestasi di SBN retail? Bukan seperti itu. Yang tahu kondisi keuangan kita pribadi adalah kita sendiri. Jadi kita prioritas saja ya, mana yang mau didahulukan antara memenuhi dulu dana darurat atau kita bagi sambil mengisi dana darurat, kita juga sambil diversifikasi investasi di SBN retail. Lalu berikutnya ada preferensi syariah, ada preferensi syariah enggak atau konvensional. Kalau kita preferensinya khusus syariah, bisa diarahkan ke produk-produk syariah seperti sukuk retail dan sukuk tabungan. Sedangkan kalau kita misalkan nggak masalah nih mau syariah mau konvensional, kita bisa semuanya, bisa yang syariah oke, yang konvensional juga oke. Selanjutnya, nah ini dia SBR, kita mengenal SBR 010. Apa itu SBR 010? SBR 010 yaitu yang tadi disebutkan di awal merupakan bagian dari surat utang negara retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Sekilas saya akan jelaskan tentang struktur SBR 010. Yang pasti yang pertama diterbitkan oleh pemerintah. Masa penawarannya sudah dibuka mulai tanggal 21 Juni sampai 15 Juli 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, ini dengan catatan, ada catatan lagi dengan catatan kalau kuotanya belum terpenuhi. Kemarin sempat maksimal target awalnya 5 triliun. Target awalnya 4 triliun, 5 triliun, namun sekarang sudah dinaikkan lebih dari itu. Lalu berikutnya nilai nominal. Sekarang sudah bisa berinvestasi mulai dari 1 juta rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah berlaku kelipatannya. Mitra distribusinya ada bank umum, perusahaan efek, apart, perusahaan fintech, peer-to-peer lending. Struktur SBR 010 berikutnya nih, yang istimewa adalah jenis kuponnya mengambang, floating with floor. Kalau bisa saya jelaskan sekilas apa itu floating with floor, mudahnya kuponnya bakal bisa naik tapi tidak bisa turun. Kalau sekarang kuponnya SBR 010 yaitu sebesar 5,1 itu didapat dari BI 7-day reverse repo sebesar 3,5 dan spreadnya 160 baru ditemukan 5,1. Jadi suatu saat misalkan BI 7-day reverse repo-nya turun jadi 2 misalkan, jadi tidak akan turun jadi di bawah itu atau jadi 2 ditambah 1,6 jadi 3,6 tidak jadi turun seperti itu tapi tetap di 5,10. Lalu berikutnya
Nanti ada istilahnya early redemption, yaitu diajukan di tahun pertama setelah penetapan SBR 010 di 27 Juli 2020 mulai pukul 9 sampai 4 Agustus 2022 pukul 3. Berikutnya, nah ini ada keuntungan dan risiko apabila kita melakukan investasi di SBR 010. Saya coba sebutkan risikonya dulu ya. Risiko yang mungkin ada 3, yaitu risiko gagal bayar, risiko tingkat bunga, dan risiko likuiditas. Kita coba analisis satu-satu. Risiko gagal bayar, apakah mungkin negara mungkin gitu ya, apakah mungkin negara make sense gagal bayar gitu. Mungkin, namun apabila negara itu sudah istilahnya gulung tikar atau sudah hancur gitu ya. Jadi ada potensi gagal bayar. Namun kalau negaranya masih fine, masih oke, risiko gagal bayar itu hampir tidak ada. Berikutnya risiko tingkat bunga. Karena SBR 010 ini tidak dapat diperjualbelikan, jadi risiko tingkat bunga tidak dapat diperjualbelikan nanti masuk ke risiko likuiditas. Sedangkan untuk yang risiko tingkat bunga, karena kuponnya tadi bisa naik, tidak bisa turun, jadi risiko tingkat bunganya tidak ada. Yang terakhir adalah risiko likuiditas. Ini muncul karena SBR 010 sifatnya tidak dapat diperjualbelikan. Jadi risiko liquid atau tidak dapat dijual belikan sewaktu-waktu itu yang ada, gitu ya. Sedangkan untuk keuntungannya, apa saja keuntungan berinvestasi di SBR 010? Yang pertama, otomatis yang dimention pertama kali adalah aman, karena kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang. Berikutnya imbal hasil menarik tentunya, karena menjanjikan kuponnya floating with floor, bisa naik, tidak bisa turun. Return terlindungi dari inflasi. Berikutnya mudah diakses, terjangkau, mulai dari minimal 1 juta, dapat digunakan sebagai instrumen hedging. Kalau kita punya investasi di diversifikasi investasi di lain, misalkan saham, reksadana, emas, dan sebagainya, SBR 010 ini cenderung aman karena kita mengantisipasi investasi kita di jenis investasi yang lain. Tarif pajak rendah yaitu hanya 15%, sedangkan deposito yang serupa dengan SBR 010 deposito sebesar 20%. Yang seru lagi di SBR 010 yaitu mudah diakses karena tadi online ya, karena sekarang sifatnya online. Sedangkan dulu itu Sun Retail itu sempat offline, tapi mungkin pemerintah juga mengantisipasi kondisi sekarang ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan sekarang masih offline gitu, nggak mungkin jalan otomatis karena pemerintah sudah mengupgrade menjadi online, bahkan dengan kondisi sekarang pemerintah dan Midis dan calon investor juga sama-sama siap untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, pastinya yang yang mungkin tidak didapat dari investasi lain, yaitu dengan berinvestasi di SBR 010 berarti kita turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Yang berikutnya sekilas tentang petunjuk investasi, cara membeli SBR 010 yang pasti registrasi harus wajib dulu mempunyai KTP karena akan digunakan untuk mendapatkan SID atau Single Investor Identification. SID ini sifatnya seperti KTP ya kalau dalam kependudukan gitu ya. Itu tandanya kalau kita sudah masuk di obligasi, kita nanti punya SID tersebut. Maksimal pembuatan SID sekitar 2 hari kerja. Lanjutnya pemesanan, pembayaran, konfirmasi. Ini kita bayangkan saja seperti kita bertransaksi online, hampir sama persis. Kita pilih dulu barangnya yang mana, kita pilih-pilih, lalu kita klik berapa unit, misalkan, lalu pemesanan semudah kita melakukan pembelian online. Berikutnya kanal pembayaran ada 89 bank, pos, lembaga persepsi, termasuk 4 lembaga persepsi lain, PT Pos, Bukalapak, Tokopedia, Finet, Telkom, dan Pajaku. Di teller, di ATM, internet banking, dan sebagainya juga bisa.
Tanggal-tanggal penting untuk SBR 010. Yang pasti sih yang perlu diperhatikan yaitu masa penutupan penawaran 15 Juli 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan catatan kuotanya masih ada atau belum penuh. Berikutnya ada pengajuan early redemption, settlement, dan sebagainya. Simulasi kupon. Nah, di sini simulasi kupon kita karena untuk biar tertarik gitu ya, kita coba di angka 3 miliar, di maksimal pembelian 3 miliar. Kalau kita punya uang 3 miliar, kita berandai-andai saja ya, siapa tahu amin kejadian kita punya uang nganggur gitu ya, uang dingin 3 miliar, nanti kita lihat dulu nih, nanti kuponnya 12.750 dipotong pajak 1.900.000-an dan nanti kita terima bersih per bulannya sekitar 10 juta gitu ya. Untuk yang 1 juta juga ada per kuponnya 4.250. Nanti net return yang diterima per bulan sekitar Rp3.000. Ini sekilas tentang floating with floor. Tadi bisa naik, bisa naik, tidak bisa turun. Jadi nih apabila sewaktu-waktu turun jadi 4,6, BI 7-day reverse repo ditambah spread jadi 4,6, apakah kita dapat 4,6% itu kuponnya tidak, tapi tetap dapat 5,1%. Sedangkan kalau naik, misalkan jadi 5,6%, nah itu nanti yang kita dapat, bukan lagi 5,1, tapi 5,6%. Namun, karena risetnya di tanggal ini ya, di tanggal 11 Januari, nanti baru dapat 5,6-nya ini dibayarkan di bulan Februari, bulan berikutnya. Lalu early redemption yaitu yang seperti yang saya jelaskan sempat singgung tadi, SBR ini bagi yang belum tahu sifatnya persis seperti deposito, kurang lebih seperti deposito. Jadi ada jangka waktunya, jangka waktu jatuh temponya, dan bisa dicairkan. Cuma bedanya kalau deposito bisa dicairkan sewaktu-waktu walaupun kena penalti, tapi kalau SBR 010 ini tidak ya, ada periode dibukanya 1 tahun pertama. Yaitu tanggal 27 Juli, mohon maaf ada typo, sampai dengan 4 Agustus. Minimal kepemilikan 2 juta karena minimal early redemption yaitu 1 juta. Jadi kalau misalkan investor punya 1 juta, tidak bisa ikut early redemption karena separuhnya hanya 500.000. Dan nilai maksimal pencairannya 50%. Misalkan punya 40 juta, maksimal yang bisa dicairkan 20 juta. Dan itu bisa dicairkan, bisa dilakukan selama dibuka waktu window early redemption. Misalkan pertama 5 juta. Kok kurang nih, nyairkan lagi 5 juta masih bisa dengan catatan maksimal tadi untuk 40 juta, maksimalnya 20 juta. Lalu investor setelah mengajukan early redemption menerima konfirmasi dan pokoknya nanti akan kembali ke rekening investor. Nah, mitra distribusi siapa saja? Itu mitra distribusi sendiri adalah institusi pengelola keuangan yang ditunjuk pemerintah nih, tangan kanannya pemerintah untuk membantu penjualan. Ada bank umum, perusahaan efek, Upward, Vintage, Peer-to-Peer Lending. Ada 16 bank umum, bisa dilihat di paparan ya, 4 perusahaan efek, 3 perusahaan vintage, dan 3 perusahaan vintage Upward. Coinwork sendiri juga ada di kategori perusahaan vintage Peer-to-Peer Lending. Baik, demikian paparan saya pada sore hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rega. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Novia. Nah, Bu Novia, jangan dimatikan kameranya. Mbak Jessie, mungkin karena tadi sudah ada paparan juga dari Bu Novia, mungkin kita sekarang sudah masuk ke sesi diskusi. Mungkin pertanyaan ini coba saya lemparkan terlebih dahulu ke Mbak Jessie. Mbak Jessie,
Kalau aku boleh nanya nih, tentu kan yang namanya instrumen investasi itu kan sebetulnya banyak ya Mbak ya, dan apalagi di tengah kondisi yang sekarang bisa dibilang belum ada kepastian. Nah, kira-kira instrumen yang dapat dilirik di kondisi yang seperti ini tuh apa aja sih Mbak, dan apa aja yang menjadi yang patut kita pertimbangkan ketika kita harus memilih instrumen investasi, salah satunya SBN Retail ini Mbak. Oke, kalau aku pribadi, kita akan ngebahas tentang perilakunya dulu ya. Perilaku yang tepat, karena kebanyakan investor atau calon investor itu belum tahu kenapa mereka harus berinvestasi, gitu kan. Nah, pertama untuk perilaku investasi sendiri, bagi investor maupun calon investor yang mereka harus miliki adalah dengan cara smart. Artinya, pertama mereka perlu memperhatikan S-nya itu adalah spesifik, spesifikasinya seperti apa, tujuannya mereka berinvestasi itu untuk apa, dan kira-kira kebutuhannya apa di masa mendatang. Kemudian M-nya sendiri itu dari sisi measurable, artinya mereka bisa memperhitungkan berapa dana yang harus mereka alokasikan atau investasikan untuk tujuannya mereka tadi. Kemudian A-nya itu achievable, artinya mereka bisa penuhin dananya mereka untuk investasi tanpa mengganggu pos keuangan lainnya. Kemudian ada R, R-nya itu untuk relevan, artinya setidaknya relevan ini akan berbanding sebanding dengan achievable. Jadi mereka harus bisa menyesuaikan kebutuhannya mereka dengan dana yang akan diinvestasikan. Kemudian yang terakhir adalah T-nya ini time, di mana seorang investor atau calon investor itu perlu memastikan kira-kira berapa lama sih waktu yang mereka butuhkan untuk bisa memenuhi tujuannya tadi, sehingga investasinya punya jangka waktu nih. Apakah kebutuhannya ini tujuannya untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Kalau memang untuk jangka panjang, kira-kira contohnya untuk dana pensiun, kira-kira butuh waktunya berapa lama sih yang harus dipersiapkan dari usia sekarang sampai nanti pada saat pensiun gitu. Kemudian yang terakhir, untuk di masa sekarang, apalagi lagi masa pandemi kayak gini ya, kita perlu memperhatikan yang namanya berinvestasi pada produk atau instrumen investasi yang tidak volatile atau tidak terlalu beresiko tinggi gitu. Kemudian kalau kita tanya untuk aspek-aspeknya apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita memilih instrumen investasi, yang perlu diperhatikan itu pertama wawasannya dulu. Sebagai calon investor atau investor, kita perlu memahami tentang produk-produk investasi sebelum kita terjun langsung ke produknya. Jadi sebelum kita berinvestasi, misalkan pada peer-to-peer lending, atau pada saham, atau pada reksadana, nah kita perlu tahu dulu spesifikasinya seperti apa produknya, kemudian resikonya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa perhatikan dari sisi profil resiko. Kalau tadi Bu Novi ada sedikit bahas ya tentang profil resiko sebelum berinvestasi, jadi perlu disesuaikan dengan tipe investornya. Gitu. Kalau Bu Novi tadi tipenya agak takut-takut, berarti itu tergolong dari konservatif, artinya tidak berani yang terlalu beresiko. Sedangkan ada juga mungkin yang mereka tipenya moderat atau sedikit berani beresiko, cuma tidak mau terlalu mengambil resiko tinggi gitu ya. Jadi setengah-setengah. Nah, itu tipe yang moderat. Ada juga yang agresif, artinya mereka 100% mereka bisa alokasikan dananya kurang lebih di instrumen investasi dengan resiko yang tinggi. Gitu. Kemudian terakhir selain profil resiko itu juga perlu diperhatikan yang namanya mereka bisa berinvestasi 50% dari penghasilannya dia, ada juga yang mungkin 10%. Nah, itu harus tetap disesuaikan gitu. Jadi jangan ikut-ikutan omongan orang, tapi pahamin kira-kira kebutuhannya kita seperti apa dan profil risiko kita seperti apa. Gitu Mas Rega. Oke Mbak Cesi, jadi memang tadi ada beberapa poin pertimbangan ya Mbak ya yang harus kita pikirkan dan kita timbang-timbang sebelum kita memang membeli instrumen investasi. Salah satunya tadi SBR 010 ya Mbak ya. Mungkin Iya, betul.
Boleh tahu Mbak Cesi, kira-kira sebetulnya kan tadi Ibu Novia kan juga sudah menjelaskan apa aja sih yang sebetulnya memang menjadi keuntungan dari apa namanya SBR 010, khususnya lagi kalau misalkan teman-teman investor nih yang mungkin baru pemula atau mungkin baru yang cukup apa baru mau melek dan mau mengetahui kira-kira nih produk surat utang negara itu sebenarnya bagaimana sih. Nah, kalau menurut Mbak Cesi sendiri, apakah memang dengan contohnya nih, saya sebagai investor pemula nih, ketika saya membeli produk SBR 010, itu resikonya bisa dibilang akan sedikit lebih rendah ketimbang saya misalkan memilih contohnya mungkin reksadana atau mungkin pasar modal atau bagaimana tuh Mbak? Apakah itu akan balik Oke, lagi ke masing-masing ke risk profile teman-teman atau bagaimana tuh Mbak Jessy melihatnya? sebenarnya kalau kita bahas tentang SBR ya, kenapa sih keunggulannya anak-anak muda mungkin yang sekarang atau investor-investor pemula itu bisa memilih SBR ini sebagai salah satu instrumen investasi pilihan? Karena SBR ini tergolong sangat minim resiko, gitu ya, Bu Novi, kalau boleh diperjelas. Minim resiko, kenapa? Karena pertama, itu satu untuk individu. Kedua, dari sisi resiko, untuk urusannya kita juga membantu negara, dan resikonya sangat amat kecil, gitu ya. Dari sisi pajak pun lebih rendah daripada deposito. Kemudian dari bunga tadi, apalagi yang sekarang kesempatannya bunganya floating nih, bisa dapat yang lebih tinggi. Nah, itu juga bisa jadi salah satu kelebihan dan alasan kenapa sebagai calon investor atau investor pemula bisa memilih SBR. Nah, terlebih kalau kita lihat biasanya para pemula ini kebanyakan cenderung memilih instrumen berdasarkan bukan kebutuhannya mereka, tapi berdasarkan berdasarkan mayoritas orang-orang lebih banyak pakai yang mana sih gitu kan, ikut-ikutan orang gitu. Nah, itu yang harus kita waspadain supaya jangan sampai kita berinvestasi pada platform atau pada instrumen yang salah karena ikut-ikutan omongan orang, tetapi kita harus lihat kalau kita berinvestasi karena kita tahu produknya dan tahu resikonya serta tahu tentang keuntungannya apa sih kita bisa dapat. Contohnya kayak tadi kalau di SBR itu selain kuponnya mengambang dan dia kan juga ada kelebihan bisa di redemption di awal ya Mbak ya, di early redemption. Nah, itu jadi satu kelebihan karena kalau misalkan kita sesuaikan early redemption, tentu selain kita bantu negara, kita juga bisa dapat bunga yang lumayan besar, lumayan tinggi menurut aku untuk investor pemula. Oke, baik Mbak Jessi, terima kasih. Mungkin aku akan coba loncat kembali ke Bu Novia. Bu Novia, tadi kan Bu Novia sudah menjelaskan kira-kira bagaimana apa namanya potensinya, kemudian juga bagaimana apa namanya cara pembeliannya, bagaimana keuntungannya dan lain-lain, Ibu. Nah, sebetulnya Bu, kalau boleh dijelaskan sedikit dari kacamata pemerintah nih Bu, apa sih Bu yang menjadi harapan pemerintah dengan adanya penerbitan SBN Retail khususnya seri SBR 010 ini Bu? Apakah ini akan berkaitan dengan apa namanya program pemulihan ekonomi nasional atau bagaimana Ibu dari sudut pandangnya pemerintah? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Rega. Tadi kalau boleh saya sambung dari pernyataan Mbak Jessi, tadi ada yang menarik. Kalau kita mau investasi, kita harus tahu dulu nih, kita mau investasi di mana gitu. Bahkan beberapa waktu ke belakang kemarin sempat ada yang sempat viral, jadi berbondong-bondong investasi di saham gitu ya. Padahal nggak tahu sahamnya itu apa wujudnya nggak tahu, pokoknya teman saya kok kayaknya cuan di saham X, saya ikut-ikutan aja. Bahkan yang lebih nggak masuk akalnya lagi, orang-orang itu rela melakukan pinjaman. Jadi dia pinjam uang di bank, misalkan katakan 200 juta, lalu dia masukin aja ke saham, padahal nggak tahu saham yang dibeli itu seperti apa. Jadi begitu anjlok, begitu merah sahamnya istilahnya pada komplain nih kok bisa merah karena mereka nggak tahu yang dibeli itu apa gitu ya. Nah, kalau pertanyaan dari Mas Rega sendiri, apa yang diharapkan pemerintah? Pemerintah sendiri itu sebenarnya ingin masyarakat itu sudah mulai melek investasi gitu. Tidak hanya di produk pemerintah saja, di investasi apa saja gitu. Kalau sudah jadi habit investasi itu, misalkan suatu saat pemerintah menerbitkan atau BUMN menerbitkan atau perusahaan lain menerbitkan obligasi, masyarakat nggak kaget gitu karena udah jadi habit.
Jadi lebih mudah untuk melakukan penjualan pembelian investasi seperti itu. Nah, tadi hubungannya dengan pemulihan ekonomi, otomatis ya kalau misalkan kita istilahnya meminjam dana dari masyarakat kita sendiri, otomatis uangnya akan masuk ke pemerintah. Sedangkan uangnya itu nanti digunakan pemerintah untuk diputar lagi, untuk apalagi di saat pandemi ini untuk membantu UMKM dan sebagainya. Nah, itu diharapkan pelan-pelan dapat membantu pemulihan ekonomi kembali. Seperti itu, Mas Rega. Baik, terima kasih Bu Novia. Jadi memang dengan kata lain, ini akan bisa menjadi bagian juga ya Bu ya, dari bagaimana pemerintah juga bisa memastikan berjalannya program pemulihan ekonomi nasional melalui melalui pembiayaan dari SBN Retail ini juga ya Bu ya. Kalau dulu kan kalau kita mengetahui kalau mungkin di di syariah kan ada green bond, kemudian juga yang konvensional juga untuk keperluan infrastruktur, pembangunan dan lain-lain ya Bu ya. Mungkin sekarang agak sedikit digeser, tetapi memang ini manfaatnya juga pastinya tentu akan bisa dirasakan juga oleh masyarakat secara luas juga ya Bu Novia, berarti seperti itu ya Bu. Okay. Kalau untuk di syariah, karena bentuknya infrastruktur jadi jelas ya, maksudnya bentuknya jelas, ada jembatan, ada misalkan universitas atau semacamnya. Sedangkan kalau untuk di surat utang negara itu lebih ke membantu yang tadi saya sebutkan seperti UMKM dan semacamnya. Memang kalau barangnya kayaknya nggak ada gitu, tapi yang dirasakan adalah manfaatnya dari dana yang penerbitan obligasi pemerintah itu untuk apa? Yaitu untuk membantu pemulihan usaha-usaha kecil yang berdampak, khususnya kalau sekarang yang berdampak pandemi ini. Oke, baik Bu Novia. Bu Novia, aku ada satu pertanyaan lagi nih untuk Ibu Novia. Bu, potensi pembiayaan berapa besar sih Bu kalau terkait SBR 010 ini Bu? Kalau untuk terkait potensi, sebenarnya pemerintah memang mengharapkan maksudnya pemerintah sendiri bisa menerbitkan obligasi atau surat utang yang untuk masyarakat sendiri. Jadi benar-benar surat utang itu diterbitkan dari pemerintah untuk masyarakatnya sendiri dan nanti manfaatnya dirasakan oleh masyarakatnya sendiri lagi. Jadi dari masyarakat kembali oleh masyarakat dan kembali ke masyarakat. Sedangkan untuk potensi sekarang, kalau misalkan sekarang di SBR 10 ini yang bagusnya karena adanya pandemi ini masyarakat lebih aware banget dengan investasi. Bahkan yang terakhir yang sudah sempat terbit di ORI 19 itu bahkan ditutup lebih awal dari berakhirnya masa penawaran. Bahkan itu sempat beberapa kali kuotanya naik, bahkan mencapai perbitan terbesar sebesar 26 triliun lebih. Dan itu ditutup sebelum masa penawaran berakhir karena kuotanya sudah terpenuhi. Jadi sekarang investasi itu bukan lagi ke istilahnya udah yang berumur sekian puluh tahun, enggak. Sekarang bahkan milenial sudah paham banget tentang investasi. Bahkan saya sendiri bisa bilang mungkin milenial di luar sana investasinya lebih banyak atau lebih beraneka ragam dari saya, itu saya berani jamin. Apalagi sekarang mungkin milenial banyak yang content creator atau YouTuber atau apa, jadi dia nggak harus mengenyam pendidikan, lulus kuliah dulu, nyari kerja dulu atau enggak, itu bahkan istilahnya pendapatannya lebih besar ya dari yang kita kerja kantoran gitu, dan itu juga sudah paham banget tentang investasi sekarang yang ada. Jadi emang kansnya di surat utang negara atau di SBN, khususnya di SBN pada umumnya itu sudah besar sekali, Mas Rega. Oke, baik Bu Jesse. Jadi Bu Novia, mohon maaf. Jadi memang sebetulnya potensinya sangat besar, apalagi dengan banyak investor pemula atau mungkin bisa kita bilang generasi-generasi yang masih muda nih, milenial ini, malah mereka yang sebenarnya lebih agresif ya Bu ya, untuk bisa mencari tahu lebih dalam kira-kira ini instrumen investasi itu ada apa aja sih. Oke, salah satunya mungkin surat utang negara, bagaimana akhirnya mereka bisa mengekspor surat utang negara itu bahkan sampai di titik, wah ini kayaknya cocok nih buat risk profile-nya saya, seperti itu ya Bu, bisa dibilang ya Bu. Betul. Ini kalau ditanyakan ke Mbak Cesi, pasti Mbak Cesi juga mengamini. Masyarakatnya, kaum muda ini kan istilahnya kepo ya, ini satu gagal, coba lagi yang mana. Jadi mereka lebih keingin tahuannya lebih tinggi gitu.
Oke, baik Bu Novia. Terima kasih Bu Novia atas penjelasannya. Ini barusan ada yang chat pribadi ke aku, ada pertanyaan untuk Mbak Cesi. Mbak Cesi, kalau disuruh pilih dana darurat dulu atau investasi dulu nih Mbak Cesi? Ini gimana nih Mbak Cesi? Susah nih pertanyaan kalau kayak gini. Kalau aku tentu pilih dana darurat dulu, karena dana darurat itu pasti akan sangat penting gitu. Jadi kalau urutannya untuk investor pemula atau calon investor, biasanya yang terpenting adalah mereka harus punya proteksi dulu. Jadi sebelum meranah ke finansial yang lebih tinggi lagi gitu ya sampai ke investasi, pertama mereka harus punya proteksi. Kenapa sih proteksi itu penting? Karena kalau mereka punya proteksi dan amit-amit terjadi suatu resiko yang nggak diinginkan, nah kita sudah bisa punya dana jaga-jaga ibarat kata, sudah punya proteksi lebih dulu supaya tidak mengganggu aset atau keuangan yang ada saat ini. Gitu. Kedua, baru kita bangun yang namanya dana darurat. Apa sih pentingnya dana darurat? Dana darurat ini tuh bisa dipakai untuk sewaktu-waktu apabila ada kebutuhan di luar dari kebutuhan tak terduga yang di luar dari kebutuhan pokok biasanya. Itu bisa dipakai dulu dari dana darurat. Kemudian setelah pos dari dana darurat sudah kurang lebih tercukupi, nah baru bisa kita alokasikan sedikit demi sedikit ke investasi gitu. Oke, singkat saja Mbak Cesi. Pertanyaan lanjutan dari saya pribadi deh kalau kayak gitu. Dana darurat itu biasanya berapa kali sih Mbak kalau misalkan buat orang yang sudah menikah ataupun yang belum menikah? Kalau untuk yang belum menikah, biasanya seperti tadi Bu Novia sudah ada sampaikan di awal ya Bu ya. Kalau untuk yang belum menikah mungkin bisa 2-5 kali dari dana yang gaji pemasukan gitu, pemasukan yang ada. Sedangkan kalau yang misalkan sudah menikah dan belum punya anak, itu bisa 7-10 kali gitu ya, kurang lebihnya. Tapi kalau misalkan yang sudah menikah dan punya anak, nah tergantung lagi nih anaknya ada berapa, ada 1, ada 2, itu beda lagi. Bisa sampai mereka harus alokasikan 12-15 atau bahkan 20% dari 20 kali dari kebutuhan pokok yang berjalan gitu dari pemasukannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jessy. Nah, Mbak Jessy, mungkin ini ada satu pertanyaan yang masuk lagi nih. Kan ini kondisinya sekarang kan kita udah banyak banget nih Mbak Jessy ya kita lihat. Mungkin ada yang saudara kita juga sakit, ataupun yang lain-lain juga yang bahkan sampai terkena COVID juga. Nah, berkaitan dengan ketidakpastian dalam kondisi seperti ini, apakah bisa dibilang bagaimana sih melihat atau mempertimbangkan bahwa oke ini mungkin secara dana darurat kita udah ready nih, dan sebetulnya kita kalau mau investasi pun di berbagai instrumen pun bisa-bisa aja, salah satunya tadi SBR 010. Tapi bagaimana sih Mbak Cesi kita bisa meyakinkan diri kita dengan kondisi yang seperti ini, oh jangan sampai nih ketika investasi yang mau kita lakukan ini nih salah jalan ya, atau mungkin waktunya yang nggak tepat nih Mbak Cesi. Ada nggak pertimbangan hal yang seperti itu tuh Mbak Cesi? Apa mungkin ada faktor-faktor lain Mbak Cesi? Oke, kalau dari mempertimbangkan, tentu sebenarnya di masa pandemi kayak gini, investasi itu jadi salah satu pilihan. Karena kita nggak tahu kan, setahun 2 tahun ke depan apa yang akan terjadi sama Indonesia gitu. Dan mungkin teman-teman di sini udah banyak dengar pemberitaan-pemberitaan bahwa oh Indonesia punya hutang gitu. Wah, kuartal 1 perekonomian Indonesia cuma tumbuh sekian persen gitu. Bahkan di kuartal kita memasuki kuartal ketiga itu turun gitu kan, bisa dibilang turun bisa kurang lebih sampai 4% gitu. Nah, justru ini kesempatan kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai calon investor untuk mengalokasikan dana kita ke investasi. Tetapi investasi yang seperti apa di masa pandemi? Yaitu investasi yang tidak berisiko tinggi, yaitu yang tidak volatile. Contohnya yang tadi SBR bisa dimasukin karena kan tidak volatile dan tidak fluktuatif. Kemudian bunganya juga bisa bersaing ya Bu Novia. Betul. Jadi itu juga bisa jadi salah satu pilihan. Kedua, reksadana. Reksadana juga bisa jadi salah satu pilihan. Kenapa? Karena di reksadana tentu bukan pasar yang volatile, contohnya untuk reksadana pasar uang maupun reksadana pendapatan tetap, karena di situ tidak terlalu fluktuatif seperti reksadana saham gitu ya. Jadi teman-teman bisa alokasikan di reksadana juga, kemudian bisa berinvestasi misalkan di peer-to-peer lending, itu juga bisa jadi pilihan. Tetapi untuk di peer-to-peer lending, kita juga perlu memperhatikan jenis pinjamannya, yang seperti apa borrowernya, itu perlu sangat penting kita pertimbangkan. Kalau boleh tanya, kenapa sih misalkan peer-to-peer lending itu masuk menjadi salah satu pertimbangan juga untuk
instrumen investasi, karena di peer-to-peer kita secara tidak langsung kita membantu UMKM, di mana UMKM itu akan menopang perekonomian kita juga gitu ya. Kemudian yang kedua, peer-to-peer ini juga bukan pasar yang volatile, makanya peer-to-peer bisa dijadikan salah satu pilihan juga selain instrumen yang lain. Kalau ada yang mungkin ada yang terlalu agresif kayak tadi temennya Bu Novia, Mas Brani gitu, investasi di saham gitu ya, boleh, sangat boleh untuk berinvestasi di instrumen saham. Cuma perlu diperhatikan apakah sahamnya ini jenisnya yang mana. Kalau bisa jenis yang blue chip, yang perbankan, nah itu akan lebih baik ketimbang saham-saham yang saham-saham gorengan yang nggak jelas nih perusahaannya bagaimana, kemudian fondasinya juga nggak jelas, strukturisasinya seperti apa. Kayak gitu sih, Mas Ridwan. Oke, Mbak Jessi, terima kasih Mbak Jessi atas jawabannya. Mungkin ini sebelum kita masuk ke sesi penutup, mungkin ada pertanyaan dulu untuk Ibu Novia. Bu Novia, ketika kita pemerintah dalam melakukan pembiayaan khususnya untuk program pemulihan ekonomi nasional melalui surat berharga atau SBN retail ini atau melalui SBR 010 ini, tantangan dan hambatan itu sebenarnya seperti apa aja sih Bu? Dan boleh di-share sedikit nggak Bu, bagaimana sih tantangan-tantangan ini sebetulnya kalau misalkan ada partisipasi nih dari teman-teman dari masyarakat, malah itu sebenarnya malah bisa membantu kita semua sih Bu, untuk untuk kita bisa bergerak atau berjalan ke situasi yang jauh lebih baik lagi Bu Novia. Oke, baik. Terima kasih Mas Rega. Kalau tantangannya sendiri pasti selalu ada dua sisi ya. Saya tadi sudah sempat menyinggung kalau masyarakat sekarang sudah cukup aware dengan investasi, tapi juga di satu sisi juga ada yang masih takut-takut gitu, masih bersifat kontra dengan pemerintah karena taunya pemerintah kenapa utang terus gitu ya, utang terus, bahkan sekarang utangnya tinggi dan sebagainya. Itu memang isu-isu yang udah ada dari dulu ya, maksudnya kenapa sih kalau bisa nggak utang, kenapa utang, kayak selalu ada isu-isu seperti itu. Tapi mungkin yang masyarakat belum banyak tahu juga sebenarnya utang itu dilarikan kemana gitu kan, karena kalau yang seperti saya bilang, kalau misalkan kita untuk pembangunan tol, pembangunan jembatan itu kan wujudnya ada ya, wujudnya oh ini loh barangnya. Tapi kalau untuk yang non produk atau non benda itu agak sulit kan, karena itu sifatnya memang di kalangan tertentu kayak yang tadi seperti UMKM, untuk mendongkrak UMKM seperti itu. Tantangannya itu. Jadi memang ada masyarakat yang masih menganggap utang itu adalah suatu yang negatif. Padahal sebenarnya utang itu kalau memang diputar kayak seperti usaha gitu ya. Utang sendiri itu adalah modal, tetapi dengan catatan kalau bisa diputar untuk usaha itu, bukan habis untuk konsumsi seperti itu. Lalu diharapkan tadi dengan penerbitan obligasi ini, dengan penerbitan surat utang negara ini diharapkan memang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi memang supaya masyarakat, istilahnya pemerintah bergantungnya di masyarakat sendiri gitu, tidak sampai bahkan untuk pinjaman luar negeri itu memang ada ya, tapi kita nggak bisa untuk asing itu memang pinjaman istilahnya investor asing itu memang ada, tapi dengan harapan kalau semakin banyak investasi dari masyarakat sendiri, otomatis perlahan-lahan diharapkan investasi asing itu bisa atau investor asing itu bisa perlahan-lahan mulai dikurangi seperti itu. Oke Bu Novia, berarti dengan kata lain tadi kuncinya partisipasi masyarakat itu penting karena secara tidak langsung itu akan menggantikan posisi yang tadi ya Bu ya, posisi dari investor-investor luar untuk ayo nih udah saatnya nih masyarakat Indonesia bisa berkontribusi secara lebih nyata lagi kali ya. Betul. Kalau mungkin kalau sekarang untuk menghapuskan langsung kita benar-benar lepas dari investor asing masih belum, tapi keinginan itu ada, makanya pemerintah pelan-pelan mulai membangun habit investasi untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, yang penting kuncinya adalah mengubah sedikit
behavior dari masyarakat dulu ya Bu ya, untuk bisa lebih Betul, mengenal mendalam, ada instrumen apa surat utang negara yang mana pada akhirnya ketika semua masyarakat sudah berpartisipasi itu akan menjadikan sebuah dampak yang positif juga ya Bu ya, nggak cuma ke masyarakat sendiri, betul, tapi secara satu buah negara ini bisa berdampak yang begitu sangat positif ya Bu Novia ya, seperti itu. betul, betul, Mas Rido. Karena memang waktunya sudah habis, mungkin sebelum saya menutup kegiatan edukasi sosialisasi hari ini, mungkin ada sepatah dua patah dulu, mungkin dari Ibu Novia, monggo Ibu silakan. Baik, yang perlu diingat, SBR 010 ini merupakan investasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang sifatnya aman dan dijamin penuh oleh undang-undang, baik pokok dan kuponnya. Nanti penawaran ditutup di tanggal 15 Juli 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan catatan kuotanya masih ada. Kalau misalkan kuotanya sudah penuh bisa ditutup lebih awal. Jadi masyarakat diharapkan tidak perlu ragu lagi untuk berinvestasi karena mulai dari 1 juta saja sekarang sudah bisa berinvestasi, khususnya yang sekarang sedang ditawarkan yaitu SBR 010. Terima kasih Mas Rega. Terima kasih Ibu Novia. Mungkin dari Mbak Cesi ada satu patah atau dua patah penutup, Mbak Cesi silakan. Oke, kalau dari aku buat teman-teman yang udah join, thank you. Aku cuma mau ingetin bahwa jangan buang kesempatan karena untuk kita berinvestasi itu bisa dimulai sejak dini, dan investasi itu nggak hanya membawa keuntungan buat kita, tapi kita juga secara tidak langsung berkontribusi untuk negara. Jadi kalau bisa disempatkan untuk berinvestasi sejak sekarang, jangan lupa berinvestasi dan manfaatin waktunya dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan kalau boleh Mas Rega, aku mau infokan sedikit, karena ini berkaitan dengan dari penawaran SBR 10. Nah, kebetulan dari Coinworks sendiri kita karena kita tadi Bu Novi udah jelaskan, Coinworks ini sudah menjadi salah satu mitra distribusi, jadi di mana teman-teman juga bisa langsung berpartisipasi untuk berinvestasi di SBR ini dengan melalui pembelian secara langsung di Coinworks melalui produk Coin Bond. Jadi teman-teman di sini kebetulan kita ada promo Coin Bond, di mana kalau teman-teman berinvestasi untuk SBR dengan pembelian melalui Coin Bond, teman-teman itu bisa langsung dapat cashback extra rate 5%, dan ini untuk di Coin Robo. Jadi di sini teman-teman bisa double untung karena selain berinvestasi di SBR 010 ini, teman-teman juga bisa dapat extra rate untuk pendanaan di Coin Robo. Jadi selain itu teman-teman bisa beli melalui Coinworks, daftarnya juga gampang, teman-teman bisa masuk buat dulu SID-nya, kemudian bisa langsung melakukan pembelian gitu. Dari aku itu aja sih Mas Rega. Oke, baik Mbak Cesi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Novia dan Mbak Cesi atas kesediaan. Mas Rega, kalau boleh menambahkan sedikit, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan materi presentasi yang tadi saya sharing, bisa searching di Kemenq atau searching aja Kemenq Savings Bondita 10, nanti akan ada di landing page-nya kemenq.go.id/sbr untuk mengunduh materi yang saya share pada sore kali. Terima kasih Mas. Sama-sama Bu Novia. Mungkin nanti Bu Novia boleh share juga ke aku kalau berkenan. Boleh. Akan coba share juga ke Oke, siap. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Novia dan Mbak Cesi atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang menjadi diskusi kita sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman, dan dengan harapan SBR 010 bisa menjadi salah satu instrumen untuk kita bisa berinvestasi untuk negeri, dan juga bagaimana kita bisa mendorong dedikasi dari diri kita sendiri untuk bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan ada kendala-kendala teknis dan lainnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih Bu Novia, Mbak Cesi. Terima kasih Mas Rega. Terima kasih. Terima kasih semuanya.